Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa YouTube CNN Indonesia. Ya. Supermax, saya ke Mas Roy. Mas Roy, ini pertanyaan mungkin ini juga yang ditunggu publik. Dokter Tifa jarang muncul, Mas, di konvers maupun audiensi. Insya Allah di muncul. mana keberadaannya sekarang? Ada? Apakah beliau masih solid dalam satu tim hukum? Sangat solid dan saya barusan kontak-kontakan ya. Saya Mas malam ini tampil di mana di CNN. Dan insya Allah Dokter Tifa akan tampil dan bagus lagi kalau Dokter Tifa tampil, Respon juga tampil. Jadi dua-duanya tampil. Untuk klarifikasi ya. Oke, singkat saya ke Pak Jamada. Pak Jamada, Rismon membantah penelitian ijazah Pak Jokowi yang ditelitinya dari palsu menjadi asli. Lalu kenapa buku Gibran yang dibuatnya juga ikut dikoreksi bersamaan padahal objeknya kan beda? Dari Nurhayati F6H5G. Ya, oke. Tadi seperti yang dikatakan oleh rekanku Rifai, di perjanjian itu menyinggung itu juga. Oleh sebab itu, Kasihan. kalau kita tarik ke belakang, tanggal 12 kami ke rumah Pak Jokowi, besoknya ke kantor Wapres Jakarta. Itu harinya tanggal 12, 13 gitu loh. Apa yang dibahas di sana tentu ya bukan menyangkut itu aja, menyangkut persaudaraan, memaafkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi hubungannya ke situ adalah ya Respon mengajukan juga seperti itu. Ya termasuk buku Bapak yang kebetulan waktu itu juga sudah masuk ke permohonan ke KIP, Komite Informasi Publik kan. Akhirnya pada tanggal 9 April kemarin kami tarik itu permohonan itu. Kenapa kami tarik? Ya itulah namanya moral duty, kalau saksi ahli kami dulu mengatakan itu terbersit langsung dari Respon. Ya kita tarik aja Bang itu. Kan menyangkut ini perjanjian kita dengan katakanlah dengan Solo dan dengan Pak Wapres gitu. Jadi oleh sebab itu dia akan tarik kemungkinan juga dia koreksi karena dia masih di tahap 1 Mbak, masih di GOP. Jadi aku nggak bisa komentar lagi di komentar dulu di buku GEK lah begitu. Oke, baik. Gitu. Semoga tapi dua-duanya dia akan itu kan, itu bagian dari perjanjian kita. Oke. Gitu loh. Baik, terima kasih Bang Jamada. Semoga menjawab ya pertanyaan dari netizen. Waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak, saya berikan kesempatan untuk closing statement. Saya mulai dari Bang David, 1 menit Bang. Ya, saya gini, jadi biarkan hukum itu berproses ya, karena kalau misalnya Roy dan kawan-kawannya mau stop di tengah jalan itu bagian dari pembangkangan sipil kepada hukum ya. Saya mau bilang begini, kalau misalnya Anda terus membangun opini di luar forum yang semestinya, itu nggak ada harganya. Apa yang Anda sampaikan tadi itu semua nonsen, nol gitu. Karena apa? Tempat yang dimana Anda harus menunjukkan semua data-data, fakta, bukti itu adalah di forum persidangan. Kalau di forum-forum di luar persidangan nggak ada artinya. Makanya berlakulah apa yang menjadi prinsip adigium hukum itu adalah fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu lebih kuat dari sekedar opini kata-kata seperti yang Anda bangun. Nggak ada artinya itu. Di sini nggak ada berarti itu. Hanya Anda ingin mencoba meyakinkan publik bahwa Anda pada posisi benar. Padahal sesungguhnya Anda adalah posisi terdakwa hari ini. Maka lakukanlah pembelaan terdakwa itu di forum yang sebenarnya. Di tempat yang semestinya, yaitu forum pengadilan nanti. Jadi kita tunggu P21, nggak usah bangun opini-opini yang tidak jelas, yang membuat publik terbelah. Nah, saya sekali lagi mau menyatakan bahwa mari kita tunggu forum pengadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan apakah Anda lolos dari jeratan sebagai pemfitnah atau tidak. Itu poinnya. Oke, baik. Kalau Anda bisa buktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Anda akan bebas. Baik, tetapi begitu Anda gagal, maka Anda selamat meresapi 12 tahun hukuman. Terima kasih Bang David. Pak Ugro, closing Fitnah statement 12 1 tahun menit. dari mana? Anda bilang Baik, terima kasih. Jadi fitnah 12 tahun lagi. saya kalau dikaitkan dengan peraturan Terdakwa kepolisian nomor Kalau 8 fitnah tahun 12 tahun. 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif, ya kan? Apakah ada seorang terlapor mau melakukan RJ kemudian berkas perkara ini tetap lanjut? Saya nggak tahu. Karena saya bisa membaca antara peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 dan KUHAP yang baru, ya masyarakat seluruh Indonesia harus bersyukur bahwa pasal 79 sampai 84 hukum acara pidana Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 itu keadilan restoratif itu diambil dari peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021.
Bandingkan semuanya kita baca pasti hampir sama. Ya. Jadi kalau dikatakan ada RJ kemudian hanya pencabutan tersangka satu persatu, itu menurut saya juga tidak diatur di Perpol nomor 8 tahun 2021 ataupun Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 20 tahun 2025. Baik, dipersingkat Pak, waktunya habis. Ya, jadi seperti itu, ini kan untuk edukasi kita bersama. Baik. Jadi kalau perkara sudah RJ, berarti kasus itu sudah case close, tidak akan bisa maju ke sidang pengadilan. Saya berani jamin itu. Baik, Pak Ugro terima kasih. Bang Jamada, closing statement singkat. Ya, oke, closing statement ya. Jadi tadi aku setuju dengan rekanku atau sahabatku David Pajung. Kami hampir sama pendapatnya. Bahwa apapun yang kita tampilkan saat ini di luar struktur itu bukan tidak berguna ya. Tapi nanti diuji di struktur. Apa struktur itu? Lembaga peradilan. Jadi sebenarnya menampilkan apapun sekarang itu satu mungkin netizen udah bosan juga itu lagi udah setahun. Ini baru itu lagi. Jadi rasanya nggak ada yang baru-baru juga. kudet. Ya lebih baik Rismon ada yang baru sekaligus dia perbaharui gitu loh. Baik. Jadi kesimpulan saya adalah apapun yang terjadi sekarang itu sebagian sudah RJ, sudah SP3. Yang sisanya, mari segera ke pengadilan aja. Saya kira itu, Mbak Elvira dari saya. Baik, terima kasih Bang Jamada. Bang Refli singkat Bang, closing Ya, statement. gini ya, saya mau membacakan Dr. Fit Adrison, pengajar dari Fakultas Ekonomi UI. Bilang begini, Bang Refli saya sedang nonton CNN, Jagir selalu ngomong penelitian bisa dikoreksi. Betul, tapi kalau kesimpulannya 180 derajat, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Itu nanti saya Selain itu, jika suatu penelitian masih dalam proses, mempublikasikan hasil yang masih dalam proses final adalah tindakan yang gegabah. Jika kita menulis artikel ilmiah di jurnal internasional, ada proses review yang ketat. Jika sudah lolos oleh reviewer, baru bisa dipublikasikan. Jika ternyata ada kesalahan mendasar, maka harus dijelaskan apa yang mengakibatkan kesalahan tersebut. Dalam konteks Rismon, dia harus berani menjelaskan sinteks yang dia gunakan sebelumnya dan setelahnya. Kemudian diuji oleh publik yang memiliki kemampuan programming. Baik, dipersingkat Bang, Ini waktunya udah hampir habis. Jika disengaja baik sebelum atau setelah Rismon belok, yang dilakukan oleh Rismon bisa masuk dalam klasifikasi falsifikasi atau fabrikasi. Penelitian orang yang telah melakukan falsifikasi atau fabrikasi tidak layak untuk dipercaya karena reputasinya sudah rusak. Ini poin penting dari Elsevier, publisher top dunia. Baik, terima kasih sudah meluruskan pesannya Mbak Refli. Closing statement, waktu kita sudah habis. Closing statement. Apa yang disampaikan tadi oleh Bang Roy, buat saya ini adalah repetisi propaganda yang sudah dibahas tahun lalu ya. Belum. Dan ini semua pun juga sudah terjawab ya. Soal nama dan tanda tangan almarhum rektor kami hormati betul. Ini sudah diuji oleh Lafor dan dinyatakan itu clean and clear. Bahkan juga UGM sudah menjelaskan, karena waktu saya tanya, menariknya almarhum itu bisa menandatangani di dokumen-dokumen yang tertulis O dan OE, U dan OE. Semua ditandatangani oleh beliau. Dan ini semua sudah disita oleh pihak penyidik untuk membuktikan. Jadi termasuk juga tadi tentang lembar pengujian itu ada, bahkan beliau A ya. Nanti biarlah, makanya kembali lagi publik semua kita dukung bawa ke persidangan, di sidang semua akan dibuka dan terlihat berimbang. Bang Roy punya hak untuk membela diri, mengajukan saksi dan ahlinya, termasuk juga nanti kepentingan Pak Jokowi akan direpresentasikan oleh jaksa. Karena inilah cara satu-satunya menyelesaikan cara konstitusional. Di luar itu gugatan perdata dan segala macam tidak akan bisa menyelesaikan. Satu-satunya pengujian soal kepalsuan itu hanya diuji di perkara pidana, bukan di perkara perdata, apalagi dengan forum-forum lain. Perkara pidana. Jadi kembali lagi kita dorong ke sana, kita dukung. Ini tinggal selangkah lagi, tinggal satu langkah lagi. Mudah-mudahan jaksa confident untuk membawa ini ke persidangan. Toh masih ada pilihan. Baik. Bersalah, tidak bersalah, itu semua masih kemungkinan-kemungkinan akan diputuskan oleh hakim. Oke, baik. Sekian. Pak Rifai, terima kasih. Sebagai penutup Mas. Satu kata yang penting ya, saya tidak akan bicara hukum karena saya sadar saya bukan orang hukum. Tapi saya akan bicara sebagai seorang peneliti atau seorang yang setidak-tidaknya melakukan penelitian. Peneliti itu bisa salah, betul. Tapi tidak boleh bohong. Apalagi peneliti tiba-tiba mengubah 180 derajat. Tadinya 11.000 triliun persen palsu. Tiba-tiba sekarang benar. Ya, itu gimana otak bisa ditranslasi, dirotasi. Apalagi peneliti yang hasil penelitiannya nanti sebelum ditulis dikonsultasikan dulu ke Solo. Ini sudah benar belum? Aduh, peneliti kok kayak kerbau dicokok hidungnya kayak gini nih.
Saya benar-benar menyesal ya. Jadi yang tadinya Gibran endgame benar-benar jadi Resmond endgame sekarang. Ya. Udah kasihan banget. Kasihan teman saya ini ya. Seorang peneliti yang melacurkan dirinya. Kasihan. Adik-adik jangan meneruskan kayak gitu. Ya, kita tegakkan ilmu pengetahuan, kita tegak benar. Kataan ya kalau memang ya ijazah palsu, tetap palsu. Mas Roy terima kasih. Saya tutup malam hari ini di negeri yang menjunjung hukum sebagai panglima kebenaran. Tak seharusnya berhenti begitu saja di tengah perkara, sebab saat perkara dihentikan sebelum dibuktikan, yang tersisa mungkin saja bukan kepastian, melainkan keraguan yang sengaja dibiarkan. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam teman-teman.